Tepat jam 8 pagi. Ceklek, tap, tap, tap. Apa itu? Aku yang sedang memasak, penasaran dengan suara pintu yang dibuka, juga langkah kaki yang memasuki rumah. Cepat kumatikan kompor dan mengintip dari balik dinding ruang makan. Kulihat Mas Hadid datang dengan seorang ustadz, juga seorang pria bertubuh tambun dengan kepala pelontos. Mereka berjalan ke arah kamar tamu. Aku yang penasaran mengikuti dari belakang. Mas Hadid mempersilahkan sang ustadz masuk ke dalam kamar Riana, sementara temannya berdiri di dekat pintu sambil menutup hidungnya. Mas Hadid membaringkan istrinya di ranjang, karena saat pintu dibuka, Riana sedang duduk di ujung ranjangnya, menatap ke arah jendela. Pak Ustadz meminta Mas Hadid untuk mengambil air dalam baskom, juga handuk kecil. Ia lalu berjalan sendiri ke belakang, mengambil apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Tidak lama kemudian dia kembali, meletakkan baskom berisi air itu di sebuah kursi plastik. Aku melihat Pak Ustadz merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah botol berisi minyak, seperti minyak zaitun, dan menuangkannya pada air tadi. Setelah itu air tersebut dibacakan doa. Entah apa doanya. Aku hanya melihat Pak Ustadz bibirnya bergerak. Bisa tolong diusap ke seluruh tubuhnya menggunakan handuk ini. Wajah dulu ya Pak, ucap Pak Ustadz pada Mas Hadid. Mas Hadid mengikuti perintah Pak Ustadz untuk membasuh wajah Riana dan sekujur tubuh Riana dengan air tersebut. Aku bergidik saat handuk kecil itu mengenai wajah Riana. Kulihat wajahnya langsung mengelupas dan mengeluarkan sedikit asap. Riana menangis, pasti sakit dan perih. Kulit keringnya menjadi rontok. Darah bercampur nanah itu seketika bersih dari wajahnya. Berulang Mas Hadid melakukannya di bagian wajah dan leher. Aku dan teman Mas Hadid yang melihat hanya bergidik ngeri. Terlebih saat perban di betis Riana dibuka, darah segar mengalir. Lalu terlihat binatang kecil-kecil berwarna putih keluar dari betis yang berlubang, yaitu belatung. Dengan sabar Mas Hadid membersihkan itu semua. Di lantai penuh dengan kulit tubuh Riana yang mengering, dan baunya sungguh menusuk dan membuat perut mual. Teman Mas Hadid akhirnya menyerah. Ia tidak sampai hati melihatnya. Ia pun keluar dari kamar. Aku masih menunggu sampai selesai. Namun tiba-tiba Riana berteriak dan menunjuk ke arahku. "Jangan! Kamu siapa?" Matanya melotot ke arahku. Aku melihat ke kanan kiriku. Hanya diriku. "Kamu mau nakut-nakutin aku pakai jubah hitam?" Teriaknya kembali. "Jubah hitam? Siapa yang memakai? Jangan! Jangan! Ah!" Lagi Riana menjerit dengan mata melotot ke langit-langit kamarnya. Mas Hadid dan juga Pak Ustadz melafalkan 2 kalimat syahadat agar Riana dapat mengikutinya. Seketika tubuh Riana menggelincang hebat dan tidak bergerak lagi. Pak Ustadz mengecek nadinya, lalu menggeleng ke arah Mas Hadid. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Baru saja aku melihat sakaratul maut dari Riana, yang tidak lain adalah pemuja jin dan juga pengguna pelet. Sungguh mengerikan. Aku tidak ingin mati seperti Riana. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Mas Hadid dan juga Pak Ustadz bebarengan. Kesedihan terpancar dari wajah tampaknya. Wanita yang selama ini menemani hidupnya kini telah tiada. Satu persatu para peziarah telah pulang. Keluarga Riana masih berbincang dengan Mas Hadid. Aku sengaja menguping pembicaraan mereka. Ternyata orang tua Riana sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan anaknya, yang telah memiliki pesugihan. Mereka meminta maaf kepada Mas Hadid.
Aku masih terduduk di samping makam Riana. Kini ia sudah tenang di sana. Mungkin sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi bukankah siksa kubur itu memang ada? Aku merinding mengingatnya. Sepertinya aku harus segera menemui Mbah Surip untuk melepas susuk yang tertanam di wajahku sebelum semuanya terlambat. Namun di sini satu yang mengganjal. Dari banyaknya kerabat Riana yang datang, aku tidak melihat sosok itu. Suamiku Mas Tio. Dia di mana? Bukankah Riana adalah sahabatnya? Aku bangkit lalu beranjak keluar pemakaman, menunggu Mas Hadid di dekat parkiran, sambil duduk di bawah pohon beringin. Sebuah suara mengejutkanku. Aku menoleh. Jantungku berdegup kencang melihat siapa yang ada di sebelahku. Mas Tio. Mataku berair dan langsung memeluknya dengan erat. "Kamu kemana saja, Mas? Aku kangen," ucapku lirih di sela isak tangis bahagia. Mas Tio mengusap punggungku. Ia lalu menghapus air mataku. "Benar kamu kangen sama saya. Bukannya senang karena Hadid." Dengan cepat aku menutup bibirnya dengan satu jari sebelum ia berkata lagi, "Kenapa Mas ninggalin aku, Mas?" "Aku hanya ingin membuka hati, mencoba ikhlas, berpikir jernih." "Maksudnya, Mas?" "Mungkin aku memang sudah salah karena telah mencintaimu. Aku ingin melihatmu bahagia, meski bukan denganku." Mas bicara apa sih, Mas?" Mas Tio menunduk. Kini wajah itu tidak lagi menatapku. "Aku ingin melepasmu, agar kalian bisa bersatu kembali, menjadi keluarga yang utuh." "Maksud Mas apa, Mas? Mana Mas Tio yang dulu, yang bilang cinta sama aku, yang bilang sayang sama aku, yang janji mau menjagaku, yang janji mau membesarkan Gali bersama-sama?" Air mataku kini benar-benar tumpah. Sakit sekali rasanya mendengar pernyataan Mas Tio barusan. Bagai hati yang tertusuk ribuan jarum. Lebih sakit daripada saat Mas Hadid pergi dan menikahi Riana. "Maafkan aku, Tanti. Aku belum bisa membahagiakanmu." "Kenapa tidak dicoba lagi, Mas?" "Buat apa, Tanti? Kalau hatimu saja hanya untuk Hadid, bukan untukku." "Kata siapa, Mas? Siapa yang bilang?" "Kedua matamu tidak bisa dibohongi, Tanti. Tatapan kalian masih saling mencintai." "Mas, aku butuh kamu, Mas. Hanya kamu." Aku berusaha meyakinkan. Kali ini aku tidak akan kehilangan untuk yang kedua kalinya. "Tio." Tiba-tiba Mas Hadid sudah berdiri di hadapan kami. Segera aku hapus air mataku. Mas Tio bangkit dan memeluk Mas Hadid. "Aku turut berduka cita atas meninggalnya Riana," ucap Mas Tio. "Makasih, Tio. Kamu kemana saja, Tio? Kalian tidak perlu tahu aku kemana. Aku titip Tanti." "Maksudmu apa, Tio?" "Dit, aku tahu kalian masih saling cinta. Tapi aku sudah mengecewakan Tanti, Tio. Kamu yang pantas untuknya." "Tapi, Dit, sudahlah, Tio. Aku tahu mana yang terbaik untuk Tanti. Ayo kita ke kampung. Aku ingin melihat anakku." Mas Tio tersenyum kecil. Ia lalu merangkul Mas Hadid, berjalan ke arah mobil. Aku bahagia karena mereka sudah tidak bertengkar lagi. Meskipun aku tidak tahu nanti bagaimana. Apakah Mas Tio akan benar-benar melepasku? Kini perjalanan panjang telah kami tempuh.
untuk sampai di desa, tepatnya rumah kediaman Bu Fatma. Tepat tengah malam kami tiba di sana. Aku segera turun dari mobil dan melangkah ke arah pintu, mengetuk dan memberi salam sambil memanggil nama anakku. Tidak lama kemudian, suara pintu dibuka. "Tanti," Bu Fatma menatapku dengan berbinar, memeluk erat tubuhku. "Ibu, mana Gali, Bu?" "Gali sedang tidur, Tanti." "Kamu sama siapa, Tio?" tanya Bu Fatma. Aku mengangguk. Tidak lama kemudian Mas Tio dan juga Mas Hadid mendekat. Kami dipersilakan masuk ke rumah sederhana itu. Aku menuju ke kamar, karena sudah rindu ingin melihat putraku. Putra kecilku tidur dengan pulas. Aku mengecup pipi dan juga keningnya. Kami pun bermalam di rumah Bu Fatma. Matahari bersinar cerah pagi ini. Gali terkejut saat terbangun dan mendapati sang bunda tidur di sebelahnya. Ia memeluk riang dan menciumi pipiku. "Bunda," celetuknya senyum mengembang di wajah kecil itu. "Iya sayang," aku mengusap lembut kepalanya. "Bunda kapan pulang, Bunda?" tanya si Gali. "Semalam, Nak." "Ayah?" "Ayah." Belum selesai aku bicara, anak itu sudah beringsut dari ranjang dan berlari keluar kamar memanggil ayahnya. Aku mengikutinya. "Ayah." Gali langsung naik ke atas tubuh Mas Tio yang sedang tidur di lantai beralaskan karpet. Maklum rumah Bu Fatma hanya ada satu kamar saja. Mas Tio dan Mas Hadid tidur di ruang tamu. Mas Tio pun terbangun, lalu duduk memeluk Gali dan juga menciumnya. Anak ayah," ucap Mas Tio mengacak rambut Gali. Karena suara ribut-ribut, Mas Hadid terbangun. Ia menatap ke arah Gali, lalu melihat ke arahku. Aku mengangguk. "Hai ganteng," sapa Mas Hadid pada Gali. Om siapa? Om juga ganteng," celetuk si Gali. Dia Papa Hadid," ucap Mas Tio. "Papa Hadid?" Hadid mengangguk. "Gali mau digendong sama Papa Hadid?" tanya Mas Tio. Gali menggeleng. Ya, anak itu memang masih malu-malu kalau bertemu dengan orang yang baru dikenalnya. "Nanti main sama Papa ya," ujar Mas Hadid. "Main apa?" "Main... oh iya, Papa punya sesuatu untuk kamu. Sebentar ya." Mas Hadid berjalan ke arah pintu keluar. Aku masih memperhatikan mereka dari kursi ruang tamu. Tidak lama Mas Hadid membawa bungkusan di tangannya. "Tara, ini buat kamu ganteng." Mas Hadid menyerahkan bingkisan itu pada Gali. Mata anak itu berbinar. Dengan semangat ia membuka plastiknya dan mengambil semua barang-barang yang diberikan oleh ayah kandungnya. "Wah, mobilnya bagus, ada baju. Ya, mainannya banyak ya. Makasih Papa," ucapnya malu-malu. "Sayang dulu dong papanya," ucap Mas Tio. Perlahan Gali mendekati Mas Hadid. Aku tersenyum melihat keakraban mereka. Dengan cepat Gali dapat menerima kedatangan orang baru. Mas Hadid tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia memeluk erat putranya, mencium pipi dan juga keningnya. Tanpa terasa mata itu telah basah. "Papa nangis?" tanya Gali. Mas Hadid menggeleng. Kita main yuk," ajak Mas Hadid. Gali mengangguk. Mereka membongkar dan mengeluarkan mainan tersebut dari kardusnya. Aku lalu kembali ke dapur, membantu Bu Fatma menyiapkan sarapan. "Tanti, apa lelaki itu ayah kandung Gali?" tanya Bu Fatma.
Iya, Bu. Kasihan Nak Tio. Aku hanya terdiam. Ibu tenang saja, Bu. Aku tetap memilih Mas Tio. Ya sudah, Ibu mau mandi dulu ya. Kamu teruskan goreng ayamnya. Sayurnya sudah matang. Oh iya, itu di meja ada 2 cangkir kopi. Untuk suamimu juga lelaki itu. Iya, Bu. Terima kasih. Aku mengambil kopi yang dimaksud dan membawanya ke ruang tamu. Melihat mereka bertiga asik bermain. Bahagianya melihat mereka akur. Bahkan aku lewat saja. Mereka tidak sadar. Mendengar celoteh riang dari Gali membuatku bersemangat. Lalu aku kembali lagi ke dapur. Selesai memasak, aku tidak mendengar lagi candaan dan tawa riang dari ruang tamu. Bu Fatma yang sudah selesai mandi mulai menyiapkan piring dan gelas, membawa ke depan untuk sarapan bersama. Aku membantu membawakan lauk dan juga sayurnya. Berhubung rumah Bu Fatma tidak memiliki ruang makan, kami meletakkan makanan itu di atas karpet. Setelah sebelumnya, sudah kurapikan mainan Gali yang berserakan di atasnya. Pada kemana, Tan? Tanya Bu Fatma sambil melihat keluar rumah. Tidak tahu, Bu. Mungkin jalan-jalan pagi. Iya, tapi bagaimana? Mereka pasti lelah kan? Semalam kalian menempuh perjalanan jauh. Coba kamu cari dan ajak mereka untuk sarapan. Baik, Bu. Aku bangkit dan keluar rumah untuk mencari mereka bertiga. Udara pedesaan pagi ini memang begitu segar. Suara kicau burung di atas pepohonan terdengar sangat riang. Gemercik air sungai yang mengalir di bawah jembatan tidak jauh dari rumah Bu Fatma juga terdengar. Aku mengernyit saat melihat 3 jagoan sedang asik mandi di sungai. Dicari kemana-mana, ternyata mereka ada di sana. Bahagia melihat senyum itu mengembang di wajah ketiganya. Tanti, Mas Tio melihatku yang berada di atas jembatan. Sungai itu memang dangkal. Biasanya kalau sore hari, banyak anak-anak kecil yang berenang di sana. Aku hanya tersenyum saat tangannya melambaikan ke arahku. Ia memintaku untuk turun. Tapi aku sedang disuruh Bu Fatma untuk mengajak mereka sarapan. Masa iya aku juga harus ikut jebur mandi bersama mereka? Meskipun sebenarnya ingin, sudah lama tidak bisa merasakan kesegaran air sungai yang dingin dan sangat menyegarkan itu. Aku pun lalu turun mendekati mereka, perlahan memijakkan kaki di atas bebatuan besar, menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Bunda, panggil si Gali. Aku hanya tersenyum. Gali, ayo pulang. Maaf dulu, Nak. Ajak ayah sama papa. Aku merentangkan tangan padanya. Gali menggeleng. Iya. Ia yang sedang asik digendong oleh Mas Hadid malah tidak menghiraukanku. Tiba-tiba tangan Mas Tio menarikku sampai aku hilang keseimbangan dan aku terjebur. Dengan sigap Mas Tio menangkap tubuhku. Basah sudah seluruh pakaianku. Aku mengusap wajah dan rambut, mencubit pipi suamiku dengan gemas. Mas nakal ujarku dengan lirih. Lama aku tidak nakalin kamu, Tan. Mas Tio memeluk pinggangku. Aku merasa tidak enak dengan Mas Hadid juga Gali. Masa ia bermesraan di hadapan mereka? Mas, ayo pulang. Aku kan kesini buat memanggil kalian sarapan. Malah diajak mandi. Ya sudah, mandinya kita terusin di rumah yuk. Kan nakal lagi kan? Mas Tio terkekeh. Gali sayang, kita pulang yuk. Mam dulu, Nak. Kasihan tuh, Papa Hadid sudah capek. Pasti lapar. Habis itu kita main bola. Mas Tio memanggil Gali yang sibuk bermain air, kecipak-kecipuk.
Iya ya, ia pun menurut. Akhirnya kami pulang dalam keadaan basah. Aku yang hanya mengenakan kaos oblong dan juga celana legging, merasa kedinginan. Pasti lekuk tubuhku tercetak dengan jelas. Sedangkan dengan si Gali, masih tidak mau lepas dari gendongan papanya. Sementara Mas Tio merangkulku dengan erat, sambil berjalan ke arah pulang, seakan tidak ingin melepaskanku. Selesai membersihkan badan alias mandi, kami berkumpul di ruang tamu, duduk di atas karpet untuk menikmati sarapan. Bu Fatma membuat pecel, sayur bayam dan jagung, tahu tempe juga ayam goreng. Aku mengambilkan nasi untuk Mas Tio, juga untuk Mas Hadid, dan sepiring kecil untuk putraku. Kamu tidak makan? Tanya Mas Hadid. Biasa, aku makan setelah nyuapin Gali dulu, Mas. Jawabku. Oh, gitu. Tiba-tiba suara ponsel berdering. Aku melihat Mas Tio merogoh saku celananya, lalu meminta izin untuk keluar, untuk menerima panggilan telepon. Aku penasaran, kira-kira siapa yang menelponnya. Kuperhatikan mimik wajahnya yang cemas dan khawatir, seperti telah terjadi sesuatu, atau ada kabar buruk. Tidak lama ia kembali dan duduk di antara kami. Nambah Nak Hadid, tawar Bu Fatma. Mas Hadid tersenyum kecil. Makasih Bu, saya sudah kenyang kok, pecelnya enak sekali Bu. Terima kasih Nak, Ibu kan dulu jualan pecel di pasar, terus kenal sama Tanti di toko. Oh, pantesan pecelnya enak Bu. Selesai sarapan, Gali kembali mengajak Mas Hadid bermain. Kali ini ia ingin dibacakan dongeng dari sebuah buku cerita miliknya. Gali pergi ke kamar mengambil buku ceritanya. Aku membereskan semua piring dan gelas bekas makan dan membawanya ke dapur. Sementara Mas Tio terlihat sedang duduk di kursi ruang tamu sambil memijit keningnya. Bu, aku ke Mas Tio dulu ya, ucapku kepada Bu Fatma yang hendak mencuci piring. Iya, sepertinya sedang terjadi sesuatu. Iya Bu. Aku lalu berjalan mendekati Mas Tio. Kami duduk bersisian. Ada apa Mas? Tanyaku mencoba mencari tahu. Mama Tan, Mama meminta aku pulang. Papa sakit. Sudah 2 hari ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Mas Tio menunduk. Aku mengusap bahunya. Ya sudah Mas, kita ke rumah kamu. Tapi Tan, aku takut. Mama pasti akan mengusirmu. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi Tan. Kini wajah sendunya menatapku dengan erat. Mas, aku tidak akan kemana-mana Mas. Aku akan ikut kamu. Aku tidak peduli kalau Mama mengusirku. Aku hanya ingin melihat keadaan Papa. Beliau dulu baik sekali denganku, juga dengan si Gali. Tapi, Mas percaya sama aku, Mas. Nanti siang kita ke rumah Mama ya. Ya sudah kalau begitu, Tan. Singkat ceritanya, setelah berpamitan dengan Bu Fatma, aku, Gali, Mas Tio, dan juga Mas Hadid masuk ke mobil, membawa semua barang-barang kami menuju rumah kediaman orang tua Mas Tio. Aku berterima kasih kepada Bu Fatma yang selama ini telah rela meluangkan waktunya untuk menjaga anakku. Padahal aku ingin dia bisa ikut bersama kami, tinggal di rumah yang pernah aku tempati dulu saat diasingkan dari keluarga Mas Tio. Tapi Bu Fatma tidak mau. Dia lebih suka tinggal sendirian, dengan alasan tidak ingin merepotkan keluarga kami. Sedangkan di mobil Mas Hadid yang mengemudi, Mas Tio duduk di sebelahnya, sementara aku dan Gali duduk di belakang. Gali yang sejak bangun tidur bermain,
Kini ia mulai lelah dan ngantuk. Akhirnya anak itu tidur dengan kepala di pangkuanku. Mobil melaju dengan pelan, keluar dari desa menuju jalan besar. Kanan kirinya masih banyak hamparan sawah nan hijau. Pohon jagung terlihat siap panen. Di tengah sawah tampak para petani sedang beristirahat di sebuah gubuk. Padi yang menguning juga sepertinya siap dipanen. Hawanya benar-benar berbeda jauh dengan kota Jakarta, tempat kediaman Mas Hadid. Udara saja panas, banyak polusi dan bising kendaraan. Kalau di sini meski siang hari, udara masih tetap sejuk. Ya, memang tidak begitu jauh. Apalagi rumah Mas Tio berada tepat di pinggir jalan raya. Mobil kini sudah memasuki halaman rumah Mas Tio. Jantungku berdegup kencang saat melihat Mama berdiri di depan pintu, menyambut kedatangan kami. Jujur aku masih takut bertemu dengannya. Terlebih kemarin aku kabur dan pergi ke kota tanpa memberi kabar padanya. Setelah mobil berhenti dan mesin mobil dimatikan, aku menggendong tubuh anakku dan membawanya keluar mobil. Mas Tio membantu membawakan tas juga barang-barang kami. "Assalamualaikum Bude," sapa Mas Hadid yang langsung mencium tangan Mama dengan takzim. "Waalaikumsalam Hadid. Kalian kok bisa barengan?" Mama menunjuk ke arahku juga Mas Tio. "Iya Ma. Ayo masuk dulu." "Loh, Gali tidur." Mama mendekat ke arahku, mengusap punggung Gali. Aku meraih tangan Mama dan mencium punggung tangannya. Mama sama sekali tidak menegurku, hanya melirik sekilas. Aku sangat tahu, dia pasti tidak menginginkan keberadaanku di sini. Lalu kami pun duduk di ruang tamu. Mas Tio terlihat sibuk memasukkan barang-barang kami ke dalam kamarnya. Mas Hadid duduk di hadapanku. "Sayang, Gali pindah ke kamar saja. Kasihan, kamu pasti capek kalau gendong dia terus." Mas Tio memanggilku dari depan pintu kamar. Aku mengangguk dan melangkah ke arahnya. Saat aku masuk kamar dan membaringkan si Gali, Mas Tio kembali ke ruang tamu. Tanti, Tanti." Sebuah suara mengejutkanku. Mama, wanita parubaya itu, sudah berdiri di belakangku. Aku hanya menunduk. Mama duduk di tepi ranjang tepat di sebelahku. "Mama mau tanya sama kamu, apa benar Gali itu anaknya Hadid?" Tanyanya tanpa basa-basi. Dek, dari mana Mama tahu? Jangan-jangan Mas Tio yang sudah menceritakan semuanya. "Benar Tanti." Iya Ma." Aku mendengarnya, menghela nafas pelan. "Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kamu tidak kasihan sama Tio?" Maafkan aku, Ma. Aku takut Mas Tio akan mencari Mas Hadid dan lalu berkelahi. Sementara Mas Hadid sudah beristri." "Tanti, kalau kamu mau jujur, kan tidak mungkin juga Tio nikahi kamu. Hadid juga tidak mungkin nikah sama Riana." Maafkan aku, Ma. Sekarang, apa kamu ingin kembali bersama Hadid? Karena Riana sudah meninggal, kan? Tidak, Ma. Mas Hadid hanya masa laluku." "Loh, kenapa?" "Ma, Mas Tio sudah terlalu banyak berkorban untuk saya dan juga Gali. Dia sudah tulus menyayangi dan mencintaiku, Ma. Aku tidak akan mengecewakannya." "Bagus, berarti kamu tahu diri." "Tapi Ma, apa Mama sudah merestui hubungan kami?" Tanyaku takut-takut. Mau tidak mau, Mama juga tidak mau melihat anak kesayangan Mama menderita lagi gara-gara kamu. "Maafkan aku, Ma." "Ya, sudah.
Mama sudah maafkan kamu, tapi ada syaratnya. Syarat? Apa, Ma? Apa aku harus menempati rumah yang kemarin? Aku sudah ikhlas, Ma. Bukan itu. Kamu kerja lagi di toko Mama. Mama lihat penampilan kamu sudah berubah. Pelanggan Mama banyak yang menanyakan kamu. Soalnya kata mereka, kamu lebih bisa jelasin produk daripada karyawan yang lain. Nanti Mama gaji, plus bonus dan komisi lebih. Mama serius? Tanyaku berbinar. Mama mengangguk. Ia merengkuh tubuhku dan memelukku dengan erat. Aku bahagia. Akhirnya Mama mertuaku sudah membuka hatinya untukku. Tidak menyangka, posisiku dulu sebagai karyawan di tokonya kini membuahkan hasil. Jelas aku lebih detail dari karyawan yang lain. Semua jenis emas, perhiasan, berlian, perak, aku pelajari jenis dan kualitasnya. Makanya aku sampai tahu kalau ternyata emas itu bisa dipakai untuk susuk. Seorang pria tua berdiri di bawah cahaya malam dengan baju putih dan sorban putih memandang ke arahku. Senyumannya terlihat getir, bibirnya terbuka sedikit, namun tidak mengeluarkan suara. Aku mendekat, selangkah aku berjalan. Pria itu ikut mundur selangkah. Kembalilah, Tan. Berubahlah, bertaubatlah. Sayupku dengar suara dari lelaki itu. Aku mengenali suaranya. Tanti, bertaubatlah sebelum terlambat. Lagi suara itu kembali terdengar, menggema di telingaku. Aku ketakutan. Suara itu milik bapak. Berarti lelaki tadi adalah bapakku. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi dari postur tubuhnya memang seperti bapak. Bapak. Aku membuka mata. Nafasku tersengal-sengal. Ternyata tadi hanya mimpi. Tubuhku berkeringat dingin. Mas Tio masih terlelap. Dia benar-benar kelelahan. Bahkan ceritanya saja ia tidak mendengarnya. Aku melihat jam di dinding menunjukkan ke angka 4. Sudah mau subuh. Tubuh terasa gemetar, dan wajahku rasanya panas. Kupegang perlahan kedua pipiku. Benar seperti terbakar. Aku berjalan ke depan meja rias, menatap wajahku yang memerah di dalam cermin. Kenapa? Apa aku akan merasakan hal yang sama seperti Riana? Tidak. Aku berlari membangunkan Mas Tio. Mas, tolong aku, Mas. Kugoncang tubuhnya. Dia hanya menggeliat. Mas, bangun, Mas. Kini aku mulai terisak. Mas Tio terkejut melihatku. Kamu kenapa, Tan? Tanya Mas Tio. Lihat wajahku, Mas. Merah kan? Mas Tio mengusap wajahku. Ia mengernyit lalu menggeleng. Wajah kamu cantik, Tan. Tidak merah kok. Mas, ini rasanya panas, Mas. Tadi aku ngaca berwarna merah, Mas. Kamu pasti mimpi, sayang. Mas, antarkan aku sekarang, Mas. Kemana, Tanti? Ke tempat Mbak Surip, Mas. Hah? Mbak Surip? Siapa dia, Tanti? Mas, aku minta maaf sebelumnya. Nanti di jalan akan aku ceritakan semuanya, Mas. Tapi aku belum mandi, Tanti. Lihat nih, bau. Aduh, Mas, ganti baju dulu saja. Mas mau aku meninggal? Meninggal? Aku tidak ngerti kamu ngomong apa, Tanti. Ya makanya, sekarang Mas bantu aku. Antar aku ke rumah Mbak Surip, Mas. Ya sudah, aku ganti baju dulu. Mas Tio mengantarkanku ke rumah Mbak Surip. Sebenarnya tidak jauh dari rumah Mas Tio. Hanya memang masuk ke perkampungan yang sepi.
dan jarang penduduknya. "Tanti, kamu ke dukun?" "Iya, Mas." "Buat apa, Tanti?" "Aku pasang susuk, Mas." "Iya, buat apa?" "Sebenarnya untuk membalas dendamku pada Mas Hadi dan juga Riana." "Cit, cit." Mas Tio mengerem mendadak. Mobil berhenti. Ia lalu menatap ke arahku. "Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir seperti itu, Tanti. Kupikir hanya operasi saja. Kamu tahu, itu dosa besar, Tanti. Mendatangi dukun adalah musyrik." Aku hanya menunduk. "Maafkan aku, Mas." "Apa yang kamu dapat?" Aku hanya menggeleng. "Jangan-jangan kamu yang bunuh Riana ya?" tanya Mas Tio menyelidik. Aku menggeleng cepat. "Aku tidak membunuhnya, Mas. Dia juga pakai pelet dan pesugihan. Dia mau menumbalkan aku. Aku hanya membela diri, Mas." "Terserah kamu. Aku hanya ingin selepas ini kamu harus bertobat." "Iya, Mas. Aku memang akan bertobat." Mas Tio kembali melanjutkan mobilnya menuju ke rumah Mbah Surip. Singkatnya, setibanya di rumah Mbah Surip, suasana tampak sepi. Daun-daun kering yang berguguran memenuhi halamannya. Pintu rumah sedikit terbuka. Bendera hitam menancap di tiang rumah. Aku turun dari mobil berjalan mendekat, membuka pintunya dengan pelan. Sepi. Kupanggil nama Mbah Surip, tapi tidak ada sahutan. "Tanti," panggil Mas Tio dari depan. Aku melangkah kembali keluar. "Coba lihat ini, Tanti." Mas Tio menunjuk ke arah bendera hitam itu. "Kenapa, Mas?" "Jangan-jangan Mbah Surip sudah meninggal." "Apa?" Aku nyaris jantungan. Jika memang benar Mbah Surip sudah meninggal, lalu siapa yang bisa melepas susuk dari wajahku? "Sebentar, Mas, aku tanya warga dulu." Aku berlari ke arah rumah warga yang jaraknya cukup lumayan jauh. Kutemui seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Permisi, Bu." "Oh iya, ada apa, Mbak? Ada yang bisa saya bantu?" Mau tanya, Bu. Mbah Surip, Ibu kenal?" tanya aku. Namun tiba-tiba, ibu itu memandang sinis ke arahku. "Mbak ada perlu apa cari dia? Orangnya sudah meninggal." "Hah? Serius, Bu? Masa iya saya bohong? Kuburannya ada di belakang rumahnya. Mayatnya gosong," ujar ibu tadi. Aku mencoba mengatur nafas agar tubuhku tidak ambruk. Lemas rasanya kaki ini mendengar berita duka tersebut. "Mbak pasiennya ya? Mau lepas susuk? Apa pelet? Mending ke Pak Kiai saja, Mbak. Rumahnya samping masjid. Kemarin banyak juga pasien pada datang." Kalau begitu makasih, Bu. Mbak beruntung. Mbah Surip sudah meninggal pas Mbak datang. Kemarin-kemarin, pasien yang mau melepas susuk sama pelet, mereka pada disetubuhi dulu sama Mbah Surip. Makanya dia matinya mengenaskan, dibakar oleh warga. Aku bergidik ngeri. Bagaimana kalau aku yang disetubuhi oleh pria tua itu, yang wajah dan seluruh tubuhnya sudah kisut, giginya sudah ompong, kulitnya hitam legam, rambut gimbal tidak pernah keramas dan mandi. "Sekali lagi terima kasih, Bu. Permisi." "Iya, Mbak, sama-sama." Mas Tio masih setia menunggu di depan mobil. Aku menjelaskan semuanya, dan kami bergegas menuju rumah kediaman Pak Kiai yang dimaksud oleh ibu tadi, di samping masjid tidak jauh dari jalan raya. Kini kami pun tiba di depan sebuah rumah sederhana. Halaman kecilnya penuh dengan tumbuh-tumbuhan.
Pot berwarna-warni membuat suasana rumah semakin terlihat asri. Seorang pria parubaya duduk di teras. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum," sapa Mas Tio. Pria itu bangkit dari duduknya, kemudian menghampiri kami, menyalami Mas Tio. Sementara ia hanya tersenyum ke arahku. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria bersorban putih itu. Begini Pak. Ayo kita ngobrol di dalam saja ya Mas." Pak Kiai tadi menyuruh kita masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamunya. "Mau lepas susuk ya?" tembak Pak Kiai langsung pada aku. Aku menunduk. Pria itu hanya tersenyum. Ia lalu bangkit dan melangkah menuju lemari kaca di dekatnya, mengambil sebuah Al-Quran kecil, dan lalu membukanya. Ia lalu membacakan sebuah ayat, dan lalu mengartikannya, mengatakan bahwa perbuatan yang aku lakukan termasuk dalam kemusyrikan. Aku diminta bertobat setelah apa yang tertanam di tubuhku ini keluar. Pak Kiai tadi lalu memintaku memejamkan mataku. Ia mengenakan sapu tangan, mungkin agar tidak menyentuh kulitku secara langsung. Lalu ia mulai meraba wajahku. Iya, susuk yang pernah dipasang memang hanya di sekitar wajahku. Dagu terasa ditekan, bagian pelipis juga, lalu ke pipi. Tidak lama kemudian, di tangan Pak Kiai sudah ada serbuk berwarna emas. "Sudah hancur," ucap Pak Kiai. "Kenapa itu Pak?" tanyaku penasaran. Ada kekuatan lain yang merusak fungsi susuk ini. Aku terdiam. Apa kekuatan lain itu adalah milik Riana? Sekarang sudah bersih. Segera sholat taubat dan kembali pada jalan Allah. Jangan pernah mengulanginya lagi. Kasihan suamimu, Nak. Jelas Pak Kiai. Berarti susuk ini sudah lama tidak berfungsi. Tidak, baru semalam. Maksudnya, kekuatan cinta dari suamimu yang membuat susuk ini menjadi runtuh. Aku dan Mas Tio saling pandang. Kami pun akhirnya berterima kasih kepada Pak Kiai karena telah membantuku melepas susuk-susuk itu. Lalu kami pun berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat Mas Hadi dan Gali sedang bermain mobil-mobilan di halaman. Entah kenapa, rasanya tidak ingin memisahkan keberadaan mereka. "Ayah, ayah!" teriak si Gali saat melihatku dan juga Mas Tio turun dari mobil. Gali berlari menuju ayahnya. Mas Tio menggendong bocah kecil itu. "Ayah dari mana?" tanya si Gali. "Jalan-jalan sama bunda." "Kok aku tidak diajak?" "Kamu tadi masih tidur." "Tio, aku pamit pulang ya. Besok aku harus kembali kerja." Mas Hadid mendekati kami. "Tidak mau tinggal di sini lagi?" "Tidak ke rumah Bapak?" tanya Mas Tio. "Iya, dari sini mau mampir ke rumah. Sudah lama tidak ke sana." "Ya sudah, lain kali main-main ke sini ya." "Tio, tapi kamu masih kerja di kota kan?" tanya Mas Hadid pada Mas Tio. "Masih, Dit. Ya palingan LDRan lagi." "Ya, oh iya Tan, masih mau kerja di tempatku lagi?" tanya Mas Hadid. Aku menggeleng. "Enggak Mas, takut ntar arwahnya Riana nyariin aku." "Heh, iya, rumah itu rencananya juga mau kutinggalkan. Itu rumah Riana. Aku mau kembalikan pada orang tuanya. Begitu juga dengan toko kue itu." "Ya sudah, hati-hati ya Dit." "Iya, sama-sama. Oh ya Tio, boleh aku bicara sebentar dengan Tanti?" "Ya, silakan Dit." Mas Tio kemudian mengajak Gali masuk ke rumah.
meninggalkanku dengan Mas Hadid di teras. Tan, makasih ya. Buat apa, Mas? Kamu sudah membuka mata hatiku tentang semuanya. Mau bantu aku dan Riana di rumah. Sama-sama, Mas. Ini, Tan. Mas Hadid menyerahkan sebuah amplop coklat. Apa ini, Mas? Gaji kamu selama kamu kerja di rumahku. Tapi, Mas, sudah, ambil ya. Ini hak kamu. Karena Mas Hadid agak memaksa, ku terima gaji pertama dan terakhirku. Terima kasih, Mas. Aku ingin melihatmu bahagia. Meski bukan denganku, aku juga berdoa semoga Mas Hadid dapat segera menemukan wanita yang akan menemani Mas lagi dalam suka dan duka. Amin. Aku pamit dulu ya, Tan. Terima kasih sudah mengizinkan aku main sama anakku. Mas boleh kok menemani kali kapanpun. Makasih, Tan. Salam buat Hadi dan Tio. Baik, Mas. Akhirnya Mas Hadid pun pamit pulang. Di depan pintu terlihat Kali melambaikan tangannya ke arah Mas Hadid. Sedih melihat perpisahan itu. Seandainya saja waktu bisa diulang, mungkin semua tidak akan terjadi seperti ini. Ya, takdir tidak akan pernah ada yang tahu. Tuhan hanya menitipkan Mas Hadid sebentar dalam hidupku. Sementara yang berhak mengajakku seumur hidup adalah Mas Tio. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.